Yo, balik lagi sama gue Cilunati. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas update terbaru mengenai informasi mengenai si Terra Luna lagi, teman-teman. Jadi adanya kabar positif, terutama dari CZ, Binance dan juga Dokon itu sendiri, ya. Dan nanti baru akan saya upload setelah video ini terupload, akan saya upload untuk analisa dan juga outlook mengenai Bitcoin hari ini. Jadi awal hari ini saya akan ngebahas Luna dulu karena udah lumayan banyak lagi yang nanyain gimana nasib Luna setelah ada kabar terbaru. Oke. Ya. Jadi awal-awal kita bisa lihat untuk si dari Binance sendiri ya, ini sudah di listing kembali setelah di delist kemudian di listing kembali, tapi pairnya itu BUSD. Ya, buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, di Binance itu udah bisa lagi diperjualbelikan. Ya, ini informasinya sekitar 15 jam yang lalu nih ya. Di Twitter resminya Binance. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat pun di sini Luna, nah ini ada nih Luna BUSD nih di Binance udah bisa ya diperjualbelikan, sudah bisa. Dan tadi juga itu naiknya itu udah sampai sekitaran 12.000% guys ya untuk si Luna ini ya. Jadi udah 0, sekian gitu, terus akhirnya dia mengalami lonjakan gitu ya, kenaikan lah ya sekitar 12.000% di Binance. Ya itu mantep banget gitu kan buat teman-teman mungkin yang kemarin udah aware ya, ataupun langsung lihat info kayak gini kemudian mencoba peruntungan, wah udah cuan luar banget gitu ya, udah ribuan persen lah untuk untungnya. Nah, kemudian hal yang mendasar ini kita bisa lihat juga di Twitter resminya si CZ Binance ya. Jadi dia sudah rapat nih, kurang lebih meetingnya itu 2 jam guys. Bayangin meeting 2 jam ya. Kemudian di sini kita bisa baca juga di sini informasi yang dia berikan atau CZ announce ya. Jadi udah no more minting lagi ya. Jadi kalau misalkan memang di minting terus ya, si supply Luna ini udah benar-benar bisa terus makin banyak ya. Balik lagi ke supply and demand gitu ya. Kalau misalkan demandnya makin dikit ya, karena memang kita bisa tahu juga untuk kondisi fundamental Luna juga sangat tidak mendukung saat ini. Plus juga kalau misalkan supply ini makin banyak ya, harganya makin rontok ke dasar gitu. Memang hal ini harus dilakukan gitu ya. Jangan lagi diperbanyak supply-nya. Kemudian juga kalau bisa ya nantinya untuk supply yang sudah beredar untuk si Luna ini di burn berkala gitu. Jadi makin dikit lah supply-nya gitu ya. Jadi di sini juga udah diinformasikan juga untuk deposit, kemudian withdraw-nya juga ya. Kemudian di sini juga udah di warning sama si CZ ya. Jadi kalau misalkan udah bisa di tradingin ya, bukan berarti kalian harus beli koinnya. Nah, di sini dia namanya di huruf besarin ya, Dior Extreme Caution. Nah, ya jadi udah di warning dulu sama Binance sama CZ ya, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang CZ ini ngebantu juga lah ya untuk si Luna ini sendiri. Jadi mungkin si CZ ngelihat masih ada peluang, jadi dia ngebantu lah ini. Ya ini kelihatan banget lah ya untuk si CZ ini mau ngebantu si Luna gitu. Jadi kalau misalkan at least someday Luna itu benar-benar bisa balik lagi, survive ya setelah ngelewatin semua masalah ini CZ pasti ngeraup untung bener-bener banyak banget. Itu pasti teman-teman ya, karena memang mungkin teman-teman juga tahu CZ ini bukanlah orang yang bodoh gitu kan. Pasti adanya reason di balik keputusan yang diambil, walaupun semua keputusan itu pasti ada resikonya ya, belum fix 100% atau pasti 100%, tapi apa yang diambil pasti sudah dipikirkan matang-matang. Dan semoga untuk holder Luna ya ini menjadi awal sign yang cukup baik. Oke. Jadi memang seperti yang saya ya istilahnya infokan ke teman-teman sekalian. Kalau yang ada yang nanya, ada gak harapan untuk Luna? Ada, tapi memang untuk kondisi sekarang harapannya hanyalah kecil sedikit. Tapi yang namanya harapan itu pasti selalu ada gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang kemarin komen stres lah, mau sampai lukain diri sendiri dan apa lain sebagainya, ya janganlah gitu ya, jangan sampai kayak begitulah ya. Nah, kemudian ini di-tweet juga dari Dokwon ya. Jadi memang intinya ini dia nge-tweet ya, nge-tweet. Jadi intinya dia juga mau mengurangi supply-nya dari si UST ya, karena memang dia juga istilahnya ya, ini intinya aja dia kaget juga. Si UST ini kan stable coin yang harusnya juga harganya stable juga, tapi malah tidak stable, dihancur habis-habisan. Jadi ini adalah langkah yang pengen dia lakukan, itu adalah mengurangi kurang lebih itu 10% dari total supply-nya si UST. Ya, jadi ini adalah langkah awal untuk si Dokon bisa istilahnya mau menstabilkan lah harga si USD ini untuk balik ke $1 lagi. Ya, cuman
Apakah benar-benar bisa ya? Tinggal kita follow aja, kita lihat terus, pantau terus ya perkembangannya. Cuman yang perlu saya apresiasi pasti yang pertama ini dari si CZ Binance. Lalu kedua dari Do Kwon ya, dia nggak lari gitu teman-teman. Walaupun memang sudah sempat dia membisu ya, cuman memang ternyata dia di balik layar itu benar-benar mikirin dan berdiskusi lah dengan tim developer dari si Luna gitu ya, dan akhirnya dia memberikan statement yang panjang lebar seperti ini. Intinya memang dia mau menstabilkan kembali khususnya si USD-nya untuk balik lagi ke $1 ya. Kemudian di sini juga ada ya dari argora.terra.money ya. Jadi kalau misalkan kalian mau baca pun nanti akan saya taruh linknya di link deskripsi bawah video ya. Jadi memang ini intinya untuk komunitasnya Terra ya, khususnya Terra Luna ini harus benar-benar bersatu dan bertahan lah, kurang lebih intinya seperti itu. Kemudian di sini validator itu should reset dan network ownership to 1 billion tokennya. Nah, kemudian ini dari 1 billion token ini mau didistribusikan. Nah, ini ada rinciannya yang sudah diinfokan sama si Do Kwon-nya sendiri ya. Jadi ini ada 40%-nya ini untuk Luna holder ya. Ini before the depegging event ya. Ini last $1 ya, $1 terakhir tick before the depeg on Binance, teman-teman. Jadi menurut dia ini masuk akal lah ya. Kemudian termasuk B Luna, Luna X dan Luna ya, itu juga patut mendapatkan nah dari 40% ini. Kemudian di sini ada 40% lagi ini untuk holder UST ya. Kemudian ini 10% lagi untuk istilahnya itu Luna holder at the final moment. Jadi kayak bisa dibilang untuk holder Luna yang baru lah ya. Jadi buat stabilin network juga lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap dapat bagian lah ini 10%-nya. Kemudian 10% terakhir lagi ya di sini ini untuk si community pool ya, to fund future development. Nah, jadi memang ini 40, 80, 80, 90, 100. Jadi ini alokasinya untuk si 1 billion tokennya Luna, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa baca-baca lagi di sini. Buat yang belum tahu nanti akan saya share di link deskripsi bawah video ya, teman-teman sekalian. Kemudian kalau misalkan kita lihat si Luna BUSD sendiri di Binance ya, ini sekarang memang sudah 0,000165 nih. Tadi tertingginya di 0,00022748 ya. Jadi kita bisa lihat nih tadinya udah wah gila banget nih. Akhirnya lumayan naik dan saya lihat juga banyak juga yang mengambil kesempatan semalam ya waktu di listing kembali dan akhirnya mencoba peruntungan ya. Bersyukurlah ya buat yang sudah berani mengambil keputusan ya dengan resiko yang sangat-sangat besar ya, yang bisa mendapatkan profit yang benar-benar gila-gilaan gitu ya. Jadi semoga ini menjadi awal titik terang untuk Luna, walaupun memang masih panjang sekali perjalanannya ya. Masih banyak rintangan yang harus dilalui. Semoga Luna ini bisa comeback teman-teman ya. Buat teman-teman sekalian mungkin yang sudah pasrah atau putus asa dan sebagainya, tetap bersabar ya, tetap menjadikan pelajaran. Lain kali jangan all in di satu koin aja ya, takutnya memang terjadi amit-amitnya seperti ini kejadiannya gitu ya. Jadi semoga Luna bisa istilahnya recover lagi lah secepatnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat si USD-nya sendiri ya, ini si USD per BUSD udah ada juga di Binance ya. Nah ini sekarang ini dia masih jauh banget ya, teman-teman. Ini masih jauh banget kan, harusnya ini $1, cuman ini baru di $0,148. Jadi benar-benar masih jauh banget. PR-nya benar-benar masih banyak lah ya untuk Do Kwon dan kawan-kawan. Semoga ini benar-benar bisa terrecover gitu kan. Dan kemarin juga sempat saya baca beritanya juga, regulator itu mulai melirik nih mengenai si kasusnya USD nih ya, ada apa dan lain sebagainya ya. Semoga permasalahan ini cepat clear, balik lagi ke $1 gitu ya. Tentunya ini nggak makan waktu yang singkat teman-teman ya. Jadi balik lagi untuk si USD dan Lunanya itu, kalau misalkan pun benar-benar bisa recover, butuh waktu yang cukup lama ya, bukanlah waktu yang sebentar, cuman 1 hari, 1 minggu, enggak teman-teman. Ini benar-benar butuh proses yang makan waktu lah ya. Jadi itu balik lagi, ini adalah sebuah pertanda yang cukup baik lah ya, informasi dari CZ, Binance dan Do Kwon-nya sendiri ya. Semoga untuk holder Luna tetap dikuatkan ya, buat yang nyangkut, yang kena imbas dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kalau misalkan kita lihat sendiri ya untuk si Terra Luna ini ya, yang nanyain marketnya itu masih ada di mana aja, kita bisa lihat ya. Tentunya ini Binance, tapi pairnya BUSD doang, KuCoin, Get.io ya, dan yang lainnya di sini.
Ya di sini kalian bisa cek aja di CoinMarketCap, kalian klik aja Terra Luna, so bisa kelihatan ya di sini market mana aja yang ataupun exchange mana aja yang masih bisa kalian jual belikan Luna berdasarkan pairnya. Masih ada yang USDT dan lain sebagainya. Itu aja informasi dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.